Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Miss Helsi Shaltida. Dan sekarang kita bakal belajar to be present and past, is are and was were. Jadi kira-kira kita belajar ini buat apa ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Miss akan memberitahu tujuannya apa sih kita belajar ini, dan kira-kira Miss belajar ini kita bakal gunain untuk apa aja ya. So, why we study penggunaan to be present and past? Karena ini sangat membantu teman-teman untuk membuat sebuah kalimat, atau mungkin teman-teman yang suka nulis cerita, ini benar-benar membantu banget buat teman-teman bisa lebih baik lagi dalam penyusunan kalimat dan kalimat dalam bentuk tulisan maupun tulisannya. So, kita langsung aja ya ke materinya. Di sini teman-teman bisa lihat ada I, you, we, they, terus ada he, ada she, dan it. Mereka semua ini, you, we, they, she, it ini punya sekawanannya atau punya pasangannya. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, untuk I itu ada M. Apa? Ya, I itu M. Terus ada you, we, they. You, we, they, pasangan adalah R. Sekawanannya adalah apa? Ya, R. Dan sisanya yaitu he, she, it, maka sekawanannya itu adalah is. Apa? He, she, it, sekawanan adalah is. Oke, diulangi. Yang pertama, I, sekawanannya adalah M. Oke, dan selanjutnya ada you, we, they, sekawanannya adalah R. Ya, betul. Dan selanjutnya ada he, she, it, sekawanan adalah is. Ya, betul sekali. Sekarang kita bakal main tebak-tebakan. Nah, habis kita menelusuri masa sekarang, kita akan ke masa tebak-tebakan, yang mana di sini kita bakal tebak nih kira-kira kalimat-kalimat ini tuh artinya gimana ya. Dan teman-teman pasti masih ingat kan, karena tadi sudah diulang-ulang dan juga sudah dijelaskan juga nih tentang penggunaannya. Nah, sekarang ada we, titik-titik-titik, going to the goal. Nah, kira-kira sekawanan we itu apa ya? Apakah R, is, atau M? Ya, jawabannya? Ya, betul, jawabannya adalah A. Jadi, sekawanan we itu adalah R ya. Ingat, sekawanan we adalah R. Lanjut, sekarang ke nomor selanjutnya, yaitu I, titik-titik-titik, dan engineer. Nah, ingat, sekawanannya I itu apa ya? Siapa ya? Apakah is, apakah R, or M? Ya, mari kita berpikir bersama-sama. Oke. Ya, betul. Jadi sekawanannya I itu adalah M. Jadi nanti kalimatnya adalah I am an engineer. So, kita lanjut tebak-tebakan lagi ya. Nah, selanjutnya ada she, titik-titik, playing the doll. Nah, tadi we sekawanannya I sekawanannya M. Sekarang she, apa ya? Oke, let's guess together guys. She. Berarti, ya, jawabannya adalah is. Jadi, she is playing the doll. Oke, sangat seru juga ya main tebak-tebakan ini. So, kita next ke arena bermain selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah hadir dan sudah ada di arena bermain selanjutnya. Wah, kira-kira kita lagi ada di mana ya? Kita lagi mengenai waktu banget nih. Apakah kita akan menjadi Doraemon atau menjadi apa ya kira-kira? Oke. Nah, jadi sekarang kita sedang mengarungi ke masa lalu. Karena kan tadi udah ya, kita beranjak ke masa sekarang, jadi kita sekarang bakal mengarungi ke masa lalu. Oke ya teman-teman, sekarang kita sedang berada di mesin waktu, dimana kita bisa melihat nih peristiwa masa sekarang dan juga peristiwa masa lalu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua peristiwa yang bisa kita lihat dari mesin waktu yang kita naiki tadi, yaitu pertama ada gambar he is in the kitchen now, yang mana artinya dia sedang berada di dapur sekarang. Berarti kita sedang menelusuri masa sekarang ya, he is in the kitchen now. Dan selanjutnya yang bawahnya ada gambar tentang he was in the park yesterday. He was in the park yesterday. So, berarti dia sedang berada di taman kemarin. Berarti kita bisa melihat nih antara peristiwa masa sekarang juga peristiwa masa lalu. Perbandingan antara penggunaan
is, dan juga was. So, kita bakal menelusuri kegiatan bersama lain lagi ya. Nah, sekarang kita sudah berada di sekawanan teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, di sini banyak banget orang-orang. Dan yang pertama, ternyata mereka itu sedang they are studying together now. They are studying together now. Yang mana artinya mereka sedang belajar bersama sekarang. Berarti masa sekarang ya, diingat masa sekarang. Mereka sedang belajar bersama sekarang. Selanjutnya bisa dilihat yang bagian kedua, yaitu they were playing together yesterday. They were playing together yesterday. Mereka sedang bermain kemarin. Mereka sedang bermain kemarin. Dan ini peristiwanya sudah lewat ya, dan harus menggunakan to be past yang sesuai dengan sekawanan day. Berarti adalah were. Oke, pasti teman-teman pada capek ya setelah sudah mengalami peristiwa, mengalami waktu, naik mesin waktu. Sekarang kita bakal main tebak-tebakan lagi, yang mana namanya yuk isi bersama-sama. Nah, di sini ada 4 tebak-tebakan atau 4 question yang bisa teman-teman jawab sesuai dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan di mesin waktu tadi. Nah, yang pertama ada I happy now. Untuk teman-teman kalau misalkan yang masih takut lupa atau gimana, boleh ya ditulis juga questionnya dan juga di take notes yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Jadi teman-teman boleh sekarang siapin buku atau kertas dan siapin pulpennya untuk guess what the answer from tebak-tebakan ini, from this question ini. Pertama, I happy now. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, terus selanjutnya ada she sick yesterday. Ya. Boleh ditulis juga ya, sambil tulis di bukunya. Terus ada they in the field right now. Oke, bisa ditulis di bukunya dan di kertasnya masing-masing. Selanjutnya yang terakhir ada he sleeping an hour ago. He sleeping an hour ago. Oke, apakah teman-teman sudah menulis semua di bukunya? Oke, sudah? Baik, bagus ya. Nah, kalau sudah, mari kita isi bersama-sama dan kita pahami lagi tentang bagaimana penggunaan was dan were, juga is, am, dan are. Nah, di sini ada to be, ada I ya, subjeknya I. Nanti kalau I tadi sekawannya adalah apa? Ayo kita ingat-ingat kembali ya. Ya, betul. Jadi am jadinya I am happy now. Nah, selanjutnya ada yang kedua nih. Kira-kira sekawanan she itu apa ya? Dan ada yesterday-nya. Berarti apakah am? Atau pakai to be present atau to be past? Karena yesterday lalu berarti kita pakainya to be past. Berarti kalau she apa jawabannya? Oke, jawabannya benar ya, yaitu was. Terus selanjutnya ada they dan ada now juga nih. Berarti pakainya apa ya? To be present. Terus oke, berarti jawabannya are. Ya betul, good job guys. Dan yang terakhir nih, he sleeping an hour ago. Apa ya? Apa teman-teman udah mulai pusing? Gak apa ya, berarti itu kita sudah mulai berpikir dan sudah mulai memahami dari kalimat-kalimatnya. Jadi kira-kira apa ya jawabannya? He. Dan an hour ago berarti pakainya to be past ya. Berarti he was sleeping an hour ago. Ya, good job guys, keren. Sekarang for more understanding you all, kalian bisa take notes juga ya dari keyword untuk to be present dan to be was ini. Dan kalian juga bisa lebih lengkapin lagi buat catatan pribadi di buku kalian masing-masing ya. Jadi boleh banget untuk di take notes on your books. Yeay, akhirnya hari ini kamu dan teman-teman kelas semua sudah mengenal penggunaan to be present dan to be past ya. Selamat, akhirnya kalian sudah mulai mengenal nih bagaimana penggunaannya